Terima kasih Bu Rinovi, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk pagi hari ini untuk mendengarkan produk update dari Nanonet gitu ya. Jadi Nanonet ini memang saat ini cukup luar biasa lah ya. Di awal tahun ini kita sudah mendapatkan banyak PO dan terima kasih kepada rekan-rekan partner gitu ya, yang hari ini sudah banyak membantu di market dan mengenalkan produk OCR kami di halayak luas lah ya, di banyak tempat. Oke, saya coba big screen dulu. Layar saya sudah terlihat, Mbak Rinovi? Ya, jelas, Pak. Oke, baik. Karena memang kalau beberapa partner kami yang sudah lama juga join ini, tentu saya mulai dari awal lah ya, karena banyak juga partner baru saya lihat di peserta yang hadir hari ini, gitu. Bahkan dalam satu PT bisa 7 orang lebih ini yang join. Jadi saya rasa saya coba kenalkan dari awal lah ya. Oke, Nanonet ini Intelligent Document Processing, atau biasa tadi sempat disinggung Pak Agus ya, OCR gitu aja lah ya. OCR tapi yang udah canggih, yang sudah punya kemampuan generatif AI. Cara pembuatan dokumen juga sangat cepat dengan zero dokumen, bahkan saya bilang. Nanti kalau field-fieldnya hanya simple gitu ya, total amount misalkan, mau itu total amount di faktur pajak, mau itu total amount di invoice, mau itu total amount di receipt gitu ya, atau nota atau kwitansi, pasti dapat gitu. Kalau hanya field total amount. Terus misalkan kalau hanya quantity gitu ya, atau nama barang, atau misalkan line amount, atau unit price ya, ini simple gitu. Itu masih simple menurut kami. Tapi biasanya tuh nanti di project itu permintaannya aneh-aneh nih. Yang mana biasanya total amount-nya kalau ketemu rupiah tolong ditambahin titik 00 gitu ya. Tapi kalau yang ada rupiahnya jangan sampai ketambahan titik 00. Misalkan asal kita ngomong ke engine-nya tambahin titik 00 setiap total amount. Ya ini kan akan jadi berlipat ganda ketambahan 2 angka gitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang biasanya kami perlu sampel, perlu data lebih gitu ya. Biasanya juga ada yang PO gitu ya. Di PO itu kuantitinya akan bervariatif. Setiap di PO dengan nama vendor ini tolong yang dihitung kuantitinya kilogram. Tapi kalau yang di PO untuk customer saya yang ini itu yang dihitung boxnya Pak. Jadi di PO-nya tuh ada kuantiti tuh banyak gitu. Ada yang per box, ada yang per kilogram, ada yang hitungannya jumlah bijian gitu ya. Jadi itu beda-beda gitu. Nah itu nanti apakah OCR ini mampu untuk membedakan vendor ini maunya yang ini, kalau customer ini maunya yang itu gitu. Ya saya jawab bisa. Kita udah banyak kerjakan dan ini udah go live gitu ya di salah satu distribution terbesar lah ya di Indonesia. Oke, ya tadi sempat saya singgung invoice ataupun receipt ini sudah tidak jadi masalah gitu ya. Bahkan memang ini yang paling banyak itu invoice, dan kami awal tahun ini untuk receipt itu udah, untuk model ID receipt maksudnya, itu sudah di 2 perusahaan gitu ya untuk go live bentar lagi. Ini kalau yang invoice sudah banyak sekali. Memang pertama yang perlu diautomate di semua perusahaan pasti kan ada orang finance gitulah ya. Nah, itu pasti berhadapannya banyak kan dokumennya ya, tentu invoice dengan berbagai macam bentuk. Ini kita sudah banyak sekali yang menggunakan gitu. Oke, kalau kita berbicara OCR yang tradisional, ya jauh sekali tentu ya. Karena kalau kita berpikir tradisional ya namanya template base, biasanya based on area gitu. Kalau tanggal sudah di pojok kanan, dia harus tetap di sini, rubah ke bawah pasti nggak bisa. Tapi kalau yang Nanonet ini mau kadang di atas, mau kadang di halaman kedua, kadang di halaman ketiga, ini engine yang akan mencarikan di mana tanggal tersebut. Jadi udah nggak perlu template-template yang harus diseragamkan khusus gitu. Tapi kalau nanti ada dokumen yang seragam, gimana? Apakah kita tolak project? Saya jawab tidak lah. Karena ya template base juga bisa kita kerjakan. Akurasinya jauh lebih bagus gitu. Contoh faktur pajak.
kita pernah menjanjikan di salah satu customer itu ya sampai 99% gitu. Karena memang ya akurasi kita sangat bagus untuk faktur pajak gitu. Itu pernah kita janjikan ke angka segitu karena faktur pajaknya bukan faktur pajak yang di-scan ulang. Jadi itu ngambilnya dari sistem. Jadi dokumennya ya faktur pajak, terus diambil dari sistem pajak. Jadi nggak di-scan ulang. Jadi QR-nya jelas banget, angka-angkanya jelas semuanya. Tapi kalau faktur pajak yang customer terima, misalkan dari customernya Ibu terima itu dari dokumen faktur pajak yang di-scan ulang ya, mungkin saya akan ngomong, waduh ini resiko juga kalau ngomong 99% karena dari dokumen faktur pajak yang di-scan ulang. Khawatirnya saat di-scan ulang ada yang terlipat, saat di-scan ulang ada data yang sudah nggak jelas gitu ya. Itu kan tentu bukan kesalahan engine gitu. Gitu ya. Nah, saya ulangi lagi, ini invoice. Bentuk invoice yang demikian gitu ya. Nanti field-fieldnya yang Bapak Ibu perlukan tinggal diinformasikan. Nanti Nanet akan mengekstrak data tersebut secara otomatis. Dan ini outputnya bisa berupa JSON gitu ya. Jadi apabila diintegrasikan tentu sangat mudah gitu. Table yang begitu banyak variatifnya tuh nanti apakah Nanet bisa mengenali barisan-barisan khusus gitu ya. Barisan-barisan khusus itu kan kadang ada baris yang cuman kata-katanya pendek, ada yang tiba-tiba panjang sekali, ada pendek, ada panjang, ada pendek gitu ya. Apakah itu bisa dicarikan? Ya, saya jawab risip kurang serumit apa kalau untuk berbicara description gitu ya. Bahkan kuantitinya tuh kadang nggak dibariskan secara rapi kayak invoice karena kan gini. Kalau invoice menurut saya masih mudah karena apa? Tujuannya invoice orang menagihkan itu biar bisa dibaca dengan orang biar jelas gitu ya. Poinnya kan di sana. Tapi kalau risip biasanya tuh lebih variatif lagi karena ya tujuannya untuk laporan kita belanja. Jadi laporan itu mau bisa dibaca atau enggak ya itu mm, sesuatu yang lain gitu. Tapi ya merchant mengeluarkan data-datanya semau dia. Kadang juga ada diskon-diskon khusus. Kadang di satu nama barang diskonnya bisa banyak nih. Apakah ini bisa dikenali Amananet? Kita bahkan sudah punya sister company sendiri yang bahkan dia bisa untuk mengotomat semua rembes dari berbagai macam risip gitu ya. Itu sudah kita berdiri kerjasama dengan Pak Agus juga di situ sudah didukung corporate card dengan 2 bank gitu ya untuk menerbitkan corporate card-nya Bank UOB sama OCBC gitu ya yang di belakang ya itu udah mengeluarkan satu engine sendiri karena kita pede sekali kemampuan Nanet ini sudah bisa mengenali berbagai macam bentuk template risip. Mau risip parkir, mau risip tol, mau risip berbagai macam risip lah ya tentunya. Sudah nggak jadi masalah. Oke. Terus kemampuan Nanet ini seperti apa sih gitu ya? Bisa di-develop on-prem atau on-cloud ya? Kita jawab dari yang bawah dulu. Kalau memang customer Bapak Ibu perlu cloud gitu ya, ini cloud kami, bahkan ini berapa banyak dokumen yang ditaruh di kami sudah nggak akan ada tambahan biaya gitu ya. Karena menggunakan cloud kami, ini biasanya saya langsung saranin pakai Gen AI. Karena developnya lebih cepat gitu. Jadi lebih cepat, nggak perlu sampel-sampel khusus gitu. Tapi kalau nanti keperluannya hybrid, biasanya bank atau multi finance itu masih confirm untuk hybrid kami. Atau benar-benar full on-premise. AI harus ditaruh di on-prem gitu ya. Kemampuan learning juga harus ditaruh di on-prem ya. Ini biasanya di bank atau multi finance juga ada gitu. Tapi kita pernah develop itu di salah satu kementerian yaitu untuk PSRE-nya gitu ya. Penyelenggara sertifikat elektroniknya itu menggunakan full on premise. Nah, itu kita pakainya harus yang AI model karena Gen AI ya kemampuan global gitu lah ya. Jadi belum bisa di on-prem kan. Nah, dari sinilah biasanya ada perbedaan. Kalau kita mau on-prem ya biasanya saya akan perlu sampel lebih banyak untuk training gitu ya. Kalau Gen AI, kalau field-fieldnya simple seperti yang saya bilang tadi, quantity, line amount, total amount, dan seterusnya, yang familiar-familiar gitu ya, field-fieldnya. Ini engine Gen AI sudah bagus sih seharusnya. Tanggal gitu ya. Terus ya banyak field lah ya yang
bentuknya umum, tapi yang biasanya ada field-field yang khusus-khusus tuh. Contoh kayak KTP, kita sebut aja KTP. Misalkan diterbitkan berlaku sampai, itu kan nggak ada tulisannya berlaku sampai itu. Biasanya tinggal tanggal-tanggal doang nih di bawah foto. Ini kalau bukan orang Indonesia juga saya rasa dia nggak akan tahu itu tanggal tujuannya apa gitu. Terus tiba-tiba di bawah tanggal itu ada nama kota gitu ya, di bawah KTP itu ada nama kota gitu. Jadi itu kan diterbitkan di lah ya, diterbitkannya di kota mana nih KTP. Itu pun nggak ada kalimat yang menyatakan diterbitkan di kota mana. Ya karena kita tahu ya karena kita ngerti gitu kan. Human ngerti, tapi engine tiba-tiba ada nama kota tuh di situ. Terus tiba-tiba ada tanggal di bawah foto KTP kita. Nah, ini kan yang akan membuat engine nggak tahu nih gitu ya. Di namanya engine juga nggak akan tahu. Nah, itu harus dikasih tahu. Nah, inilah yang saya sebut walaupun Gen AI tapi perlu sampel gitu ya. Jadi karena ada case khusus, nggak ada keterangan apapun, tiba-tiba tanggal aja gitu. Nah, tapi kalau receipt, ya biasanya receipt ya pada umumnya ada tanggal. Nah, itu pasti tanggal receipt, nggak ada tanggal beli description di tanggal ini, description ini di tanggal ini. Kan beda-beda nggak mungkin gitu. Jadi, mm, ya satu transaksi aja tanggal gitu. Itu masih memungkinkan. Tapi kalau di KTP ada tanggal lahir, ada tanggal yang tiba-tiba ada tanggal aja di sana gitu ya. Nah, itulah gimana kadang saya juga untuk Gen AI saya masih tetap minta sampel. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang biasanya perlu testingin sekalian untuk akurasinya. Sebetulnya bisa langsung go live, tapi biasanya dia ekspektasinya saya mau menjanjikan untuk ekspektasinya 90%, 80% gitu ya. Ya, saya karena nggak punya dokumennya, bagaimana saya bisa menjanjikan langsung? Saya biasanya tetap minta sampel untuk nanti untuk testing akurasi, hanya untuk testing akurasi poinnya, gitu. Jadi biar, oh saya saat udah ngomong bisa go live, itu benar-benar sudah clear untuk saya testing pakai dokumen dia, gitu ya. Dan biar kita nggak dikomplain-komplain sesuatunya, gitu aja sih. Oke, saya next. Nah, dokumen apa saja sih yang biasa sudah kita kerjakan? Ya, kalau yang disebutkan di sini udah biasa kita kerjakan. Banyak sekali jenis-jenis dokumen di sini gitu ya. Kayak PO kita udah pernah ngerjain juga untuk pembuatan sales order automation lah ya kita sampaikan. Untuk pembuatan SO automation dari PO tersebut untuk bisa terbit SO itu bisa. Terus atau untuk proses invoice ya biasanya proses account payable gitu ya. AP automation lah lebih jelasnya. Untuk BAST, BAPP biasanya di apa namanya di project-project yang memang ada jasa biasanya harus perlu BAST ataupun BAPP. Ya atau onboarding ini biasanya KTP, NPWP, KK. Ya ini biasanya di multi finance atau bahkan onboarding untuk kredit gitu ya biasanya ada BPKB, STNK gitu ya itu juga bisa ya. Untuk rekrutmen CV, ijazah, transkrip nilai ini juga sudah pernah kita kerjain gitu ya, bahkan di pengrekrutan government kita gitu ya, salah satu bank juga sudah ada pengrekrutan juga yang menggunakan engine ini. Nanti untuk use case-nya yang cukup menarik, mungkin saya langsung dari sini berbicara use case ya, karena ini tertampil beberapa jenis-jenis dokumen. Use case yang banyak kita kerjakan, kalau untuk pengrekrutan ya, dari lowongan kerja BUMN gitu ya, bayangin BUMN banyak sekali nih. Lowongan kerjanya beda-beda, masing-masing BUMN. Nanti Nanonet use case-nya itu akan